Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari Tata Kelola Teknologi Informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dominika Septaregina dengan NPM 21411055 dari program studi S1 Manajemen MBI. Langsung saja materi yang pertama yaitu ruang lingkup proyek. Apa sih itu ruang lingkup proyek? Ruang lingkup proyek adalah bagian dari perencanaan proyek yang melibatkan penentuan dan pendokumentasian daftar tujuan proyek tertentu, hasil, tugas, biaya, dan tenggat waktu. Dokumentasi ruang lingkup proyek disebut pernyataan ruang lingkup atau kerangka acuan. Ini menjelaskan batasan-batasan proyek, menetapkan tanggung jawab untuk setiap anggota tim, dan menetapkan prosedur bagaimana pekerjaan yang telah selesai akan diverifikasi dan disetujui. Selama proyek berlangsung, dokumentasi ini membantu tim proyek tetap fokus dan mengerjakan tugas. Pernyataan ruang lingkup juga memberikan pedoman kepada tim untuk membuat keputusan tentang permintaan perubahan selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada manfaat dari ruang lingkup proyek. Manfaat yang pertama, mengartikulasikan apa yang diperlukan dalam proyek sehingga pemangku kepentingan dapat memahami apa saja yang terlibat. Manfaat yang kedua, memberikan peta jalan yang dapat digunakan manajer untuk menetapkan tugas, menjadwalkan pekerjaan, dan menganggarkan dengan tepat. Membantu memfokuskan anggota tim pada tujuan bersama. Dan manfaat yang terakhir, mencegah proyek, terutama proyek pada kompleks, berkembang melampaui visi yang telah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya proyek. Pengertiannya, manajemen sumber daya adalah aspek proses manajemen proyek yang merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengukur pekerjaan masyarakat. Tujuannya adalah merencanakan, mengalokasikan, dan menjadwalkan sumber daya perusahaan seefisien mungkin. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan setiap sumber daya. Sederhananya, manajemen sumber daya proyek adalah tentang mendapatkan penggunaan terbaik dari sumber daya organisasi kita, sehingga dapat memastikan semua komponen proyek kita berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis dari sumber daya proyek. Yang pertama ada keuangan, contohnya adalah uang. Yang kedua ada penempatan staf. Yang ketiga ada ruang dan ruangan, seperti ruang pertemuan, studi kantor, gudang, dan lain-lain. Selanjutnya peralatan, seperti derek, kendaraan, pipa, dan kamera. Yang terakhir ada teknologi, seperti perangkat lunak, alat, dan sistem digital. Materi yang ketiga ada mengelola manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan proyek itu sendiri merupakan aktivitas manajemen pengadaan bila dilaksanakan untuk proyek tertentu, dikenal sebagai manajemen pengadaan proyek. Kegiatan pengadaan tetap sama seperti proses pengadaan pada umumnya. Namun, dalam hal ini kegiatan pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu proyek tertentu. Manajemen proyek ini sendiri mencakup 3 proses utama. Yang pertama, merencanakan pengadaan. Yang kedua, melakukan pengadaan. Dan yang terakhir, mengelola atau mengontrol pengadaan. Sekian penjelasan saya mengenai video akhir dari tugas Tata Kelola Teknologi Informasi. Terima kasih.